Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Kami kembali hadirkan informasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Langsung saja kita mulai Breaking News TV One bersama saya, Rizky Darmansyah. Pemirsa, aktivitas Gunung Semeru fluktuatif dan meluncurkan 4 kali awan panas dalam waktu 24 jam terakhir di Lumajang, Jawa Timur. Untuk menghindari korban jiwa susulan, warga diimbau tidak beraktivitas 5 km dari atas kawah. Secara visual, puncak Gunung Semeru terlihat jelas kepulan asap membumbung tinggi dari pos pantau Sawur, Lumajang, Jawa Timur. Warga berbondong-bondong melihat kondisi tersebut untuk memastikan keamanannya pasca terjadi erupsi Semeru Sabtu pekan lalu. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, meminta bencana erupsi Semeru ini tidak dijadikan tontonan untuk kepentingan pribadi atau hanya dimanfaatkan dengan tujuan lain. Mendapatkan musibah, jangan ini dijadikan alat untuk tontonan dan untuk sekedar membuat YouTube-nya laris lah apalah. Saya minta tolong hormati keluarga yang sedang mengalami musibah. Sebenarnya kalau himbauan sudah kami sampaikan ya, bahwa itu adalah zona merah. Jadi seluruh area tambang itu tadi saya lihat di peta dia zona merah. Erupsi hari Sabtu kemarin ini juga masih ada awan panas guguran ya, bahkan sampai hari ini juga ada awan panas guguran. Namun memang jaraknya tadi yang terjauh itu sekitar 4 km tadi pagi, 4 km ya. Jadi lebih pendek daripada yang kemarin hari Sabtu ya. Namun demikian bukan berarti ini intensitas menurun ya. Tetap kami pantau terus karena ini dinamis ya. Mudah-mudahan saja ke depan kondisinya tidak tetap tidak parah ya seperti yang ekstrim seperti yang hari Sabtu kemarin. Warga yang sudah mulai beraktivitas diminta tetap bersabar atas kondisi rumah mereka yang belum bisa diperbaiki. Selain itu, warga juga diminta menaati peraturan pihak pos pantau Sawur agar tidak beraktivitas di radius 5 km dari atas kawah. Serta tidak mendatangi tempat kawasan bencana karena endapan material awan panas masih membara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Pemirsa, data yang kami peroleh dari BNPB bahwa hingga saat ini tercatat ada 34 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, dan hingga saat ini dilaporkan ada 17 korban hilang yang tentunya jumlahnya hingga saat ini masih fluktuatif karena menunggu laporan dari warga di Lumajang, Jawa Timur yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, dan tercatat jumlah pengungsi hingga saat ini sekitar 3.697 jiwa. Pemirsa, korban luka bakar erupsi Gunung Semeru rencananya hari ini akan dilakukan tindakan operasi bedah plastik di RS Dr. Haryoto, Lumajang. Rumah sakit Dr. Haryoto mendapat bantuan dokter ahli bedah plastik dari Rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Rumah sakit Dr. Syaiful Anwar, Malang, dan Rumah sakit Dr. Ishak Tulungagung. Pasien yang akan dioperasi bedah plastik hari ini adalah pasien yang mengalami luka bakar paling parah dan kondisi kesehatannya stabil. Mayoritas pasien luka bakar erupsi Gunung Semeru merupakan rujukan dari Rumah Sakit Umum Pasirian. Pemirsa, meski kawasan bencana erupsi Gunung Semeru masih dianggap berbahaya bagi masyarakat, namun beberapa warga luar daerah justru nekat menerobos masuk area bahaya. Salah satunya di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Petugas pun harus menghalau para warga yang nekat. Beginilah suasana saat puluhan warga mendadak masuk ke kawasan bencana Kampung Renteng di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Tanpa memperhitungkan faktor keselamatan, warga ini malah membuat kawasan bencana seolah-olah tempat wisata. Mereka mengabadikan kondisi sekitar dengan telepon selular atau bahkan langsung melakukan video call dengan kerabatnya di tempat lain. Salah satu warga yang nekat masuk bahkan penasaran dengan kondisi rumah kerabat dan korban lain yang ada di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh. Ibu, ini kan lokasi bencana, nggak takut Ibu apa kejadian susulan atau bagaimana? Ya takut Mas, Tapi kok masih jalan-jalan di sini? kepingin tahu Lihat Mas. cuaca Mas. Suami saya kan kerja di sini mengambil pasir. Kan begitu ya? Pinginan itu pak kejadian nonton tentang meriki. Alhamdulillah selamat. Bisa lari ya? Iya. Sudah saya keluar. Saya ada panik di Mas, yang salah sang depan. pertama Alhamdulillah. mendung, Mm-mm. terus peteng, terus Hujan. ini hujan, Ada suara terus gemuruh. ada koyok geledek itu bunyinya. Aksi nekat itu pun segera dicegah petugas yang berjaga. Dengan menggunakan pengeras suara, aparat meminta warga untuk segera meninggalkan lokasi lantaran timbunan material vulkanik yang sebelumnya dimuntahkan saat erupsi masih sangat panas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru di Desa Sumbersari, kita telah tersambung dengan rekan Yasin Idris yang berada di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Yasin. Apa aktivitas yang tengah berlangsung di sana hingga pagi hari ini? Baik, hari ini semakin banyak warga yang tadinya menginap di pengungsian sudah mulai kembali, tapi hanya untuk mencari barang-barang sisa yang masih dapat bisa mereka gunakan. Ini tadi kami juga memantau sebagian dari mereka membersihkan genteng-genteng yang tertimpa oleh debu, dikarenakan kalau tidak dibersihkan dalam waktu cepat ini akan semakin tebal. Nah, ini juga salah satu, ini posisi saya titiknya sekitar radius 7 km dari kaki Gunung Semeru. Ini kalau Anda lihat dari layar kaca, ini di sisi sebelah kanannya kaki Gunung Semeru. Nah, ini juga salah satu rumah yang terdampak juga, di bagian belakangnya juga sudah hancur. Dan ini juga masyarakat setempat dengan bergotong royong membuat akses jalan setapak seperti itu, dikarenakan di sisi sebelah kiri layar kaca Anda pemirsa itu tadinya adalah kebun-kebun, namun dikarenakan masyarakat ini tidak bisa melintas di jalan raya yang sudah tertutup, akhirnya mereka membuat jalan setapak untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Nah, ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi awal. Saya nanti akan berbincang dengan salah satu warga kalau dalam keadaan normal suasana di dekat kaki Gunung Semeru ini seperti apa. Ini kita menuju ke pinggir, dapat dikatakan pinggir jurang seperti itu. Saat ini juga tadi baru saja masuk satu eskavator lagi dari BPBD setempat, penguburan hewan-hewan ternak yang memang ini jumlahnya ratusan, mulai dari ayam, kambing, sapi. Mungkin juga ini bagi pemirsa yang berada di kawasan Jawa Timur ataupun sekitarnya yang ingin berniat untuk membeli hewan ternak, mungkin bisa datang ke sini. Sebab masyarakat kemarin bercerita, tolong disampaikan jika ada yang ingin membeli hewan ternak, silakan datang ke sini, dikarenakan mereka keterbatasan juga dalam hal untuk mencari pakan ternak, bahkan rumput-rumput untuk biasanya sapi makan, kambing makan, ini sudah tidak ada lagi. Nah, ini sudah bersama dengan Ibu Sriwati. Bu, kita berbincang sedikit dengan pemirsa TV One, Bu Sria. Ini Bu Sriwati, penduduk sini, rumahnya juga yang belakangnya sudah hancur. Bu Sriwati, ini kan tadi kata Ibu sebetulnya akses ini adalah jalan, Bu. Iya, jalan ini jalan cor. Jalannya cor dulunya. Ini apa? Baiklah jalannya, tapi sekarang ya ini keadaannya susah. Pas itu lagi dulunya ndak pasir ini ndak di sini, di sebelah sana. Sekarang ini sudah hancur semua. Jadi saya minta tolong sama Bapak Presiden Jokowi, saya minta bikinkan rumah yang layak dipakai. Karena sekarang saya ndak punya rumah, ndak punya apa. Saya tidur pun di sekolah. Jadi saya minta tolong jangan jauh-jauh dari sini, biar saya nengok kerjaan tani lagi ke belakangnya. Jadi dibikinkan rumah di tanahnya pemerintah di mana gitu. Saya minta tolong. Dan ini lagi
Saya mau Ibu, sebelumnya Ibu apa pekerjaan sehari-hari? ya tanam cabai, padi. Ini mau panen, padinya ngandung 1 bulan lagi panen, dan itu lagi cabainya sudah mau merah. Sekarang ini habis kena batu semua. Jadi sekarang tidak punya lahan kepanenan, ini jadi batu semua, jadi pasir semua ini. Yang mana Bu lahan Ya Ibu? ini semua. Habis Oke. hancur dulunya ini ya ini kan ini lahan pertanian gobes, cabai, padi. Apalagi lah banyak lah, tapi ini sudah habis jadi batu dengan pasir ini. Jadi, Ibu, ini kan kedalamannya kalau dalam kondisi normal dulu bisa sampai 20 meter kan? Artinya kalau misalnya petani bertanam sampai 20 meter, mungkin 10 meter Anda kalau manjat itu 10 meter lah, enggak sampai 20 meter. berarti Ibu biasa kalau bertani turun ke bawah gitu, ada akses tangga. Iya, ada tangganya, iya. Sekarang Dalam keadaan normal ini semuanya hijau Bu ya, lahan pertanian. hijau lahan pertanian semua ini, ya. Lahan Biasanya kalau orang melakukan penambangan pasir di sebelah mana Bu? sebelah sana itu pasir itu ada itu begonya itu. Oh, Iya. Yang warna hijau di ujung itu Bu ya? Iya itu. Oh ya, itu masih ada tersisa satu eskavator pemirsa di ujung sebelah sana, kalau mungkin nanti bisa terlihat di layar kaca Anda. Iya itu begonya. Penambang di sana lah, kalau di sini ini ndak ada dulunya. Ini kan yang kita injek ini awalnya kan jalan, ini masih ada sisa cor-corannya Bu ya? Oke. Oke. Ini pasir ini ya, debu ya. Oke. Debu ini, abu ini, bukan pasir ini, abu ini ya. Ini lapa ini. Abu ini. Pasir, kalau pasir kan bisa kalau kita injak, kalau kondisi basah dia padat kan. Tapi kalau ini dia agak membuat sepatu lengket, tapi dia juga lembek seperti itu. Jadi ini kalau Anda lihat pemirsa, untuk akses jalan juga sudah tertutup dikarenakan bambu-bambu juga sampai dengan saat ini juga masih berserakan di tengah jalan ini. Makanya tadi warga ini secara gotong royong membuka akses jalan setapak. Nah, ini nanti diharapkan juga BPBD ini dapat membantu untuk membuka kembali akses jalan yang saat ini jika nampak Anda lihat ini semuanya adalah bambu-bambu. Di tempat kami berdiri ini adalah jalan. Jalan ini ya, cor ke sana. Pas ini rumahnya ya ada, tapi ya enggak bisa lah masuk. Tak bisa masuk. Ibu, pada saat kejadian gimana? Ini kan kata penjelasannya adalah sungai di pinggir kita ini, Bu. Ya, awal yang Ibu lihat seperti apa, Bu? Awalnya mau gunung meletus itu ya. Dulunya pertamanya mengeluarkan lapa sedingin. Pas kedua kalinya itu lagi sedikit itu ditampung di sana. Pas yang sekarang ini pas ada apa itu? Fokus itu ngubul-ngubul, orang sini waspada. Jadi tidak sampai warga meninggal dunia kejadian karena sudah taroma tahun dulu gunung meletus itu. Jadi ada abu langsung orang sini lari semua. Jadi tidak sampai kena warga, tapi kalau hewan habis semua. Sudah melarikan diri, jadi selama kalau rumah-rumah habis. Kalau warga yang meninggal tidak ada, ya cuma yang kerja tambang pasir yang ada meninggal. Mungkin belum ketemu itu, yang kerja-kerja itu di beko-bekonya ada ya. Kan susah mau lari. Dan abunya itu bukan di lewat bawah, lewat atas, ya macam apa itu? Menggulung. Iya, menggulung di atas, langsung jatuh dari atas ke bawah. Inilah macam ini, bukan ditaruh macam inilah, lewat atas itu. Dan pada saat itu Ibu langsung lari bersama keluarga? Ya, sama keluarga, 8 keluarga lari semua wis lari. Ibu, terus pada saat kejadian itu ada nggak peringatan dini atau mungkin masyarakat sini saja yang mengingatkan untuk lari, Bu? Ya, kerja pasir. Ada lahar dingin, dulunya besar, ke belakangnya pas habis. Jadi ada lapa langsung lari semua, lihat kan itu ada gumbulan itu, lari semua ndak. Sudah waspada kalau sini taroma ada. Artinya kalau misalnya dari petugas khusus tidak ada, Bu ya, misal yang mengingatkan Ibu untuk segera keluar seperti itu? Nggak ada petugas di sini, nggak ada. Ya cuma itu yang kerja tambang pasir, ya itu kalau melihat TV One itu pasti kan mengingatkan bahaya gitu. Itulah dilihat TV itu. Nah, Ibu sejauh ini kan melihat rumah Ibu juga sudah rusak, tetangga-tetangga di sini juga sudah rusak. Apa Bu bantuan yang sudah masuk mungkin? Sambil kita berjalan mungkin Bu Iman kita lihat rumah di sekitar sini. Apa saja Bu mungkin bantuan yang sudah masuk ke Ibu Sriwati dan juga tetangga?
Ya banyak bantuan, baju sudah banyak, itu makanan, tapi ya mau ditaruh di mana, rumah pun tidak ada, mau simpan di rumah takut ada lagi. Rumah macam ini mau disimpan di rumahnya orang kan malu, tempat tidak ada, tidur di sekolahan. Jadi kalau mau menyumbang, minta tolong, jangan sembako lah, kasih serupa uang 10.000, 5.000 bisa dibawa. Nanti kalau sembako susah, mau bagi-bagi, itu banyak sembako datang, baju datang. Tapi kan susah mau bawa, mau simpan di rumah, rumahnya macam ini, mau masak tidak bisa masak. Masakan pun sudah dijamin sama pemerintah, tidak kurang makan, sampai tidak habis. Itu penuh, baju pun penuh yang ngantar, tapi kalau suka mau nyumbang ke belakangnya, minta tolong sama saudara, serupa uang lah, bisa dibawa uangnya, kemana-mana bisa dibawa. Kalau serupa sembako mau ditaruh mana, mau simpan di rumah tidak bisa. Mau dititipkan orang ya malu. Ibu, tapi sejauh ini untuk mungkin pejabat dari pemerintah daerah ataupun bupati sudah ada belum yang datang mungkin ke pengungsian atau ke sini, Bu? Sudah datang, katanya mau sementara mau dibikinkan itu di lokasi lapangan. Serupa rumah apalah. Cuma sementara ya, karena katanya mau bangun itu dulu, bangun jembatan kan lebih penting. Kalau tidak ada jembatan kan susah. Nanti mungkin sama Pak Presiden sudah direncanakan, kalau sudah jembatan pasti dipikir sama Pak Jokowi. Ya. Itu kata masyarakat, kata siapa, Bu? Katanya Pak Jokowi kan tidak sampai sini, Pak Jokowi cuma di mana itu yang di Kecamatan Candipuro. Iya, Candipuro. Iya, cuma dengar saya, tapi saya tidak melihat TV, tidak sempat melihat TV. Nah, karena Ibu sudah tahu belum ada informasi kalau misalnya BNPB itu sudah akan memberikan bantuan nantinya per bulan dikasih 600.000 selama katanya ya. 6 bulan. Katanya ya, katanya. Sudah mendengar? Iya, katanya mendengar di sekolahan semalam, katanya mau di uang 600 ya. Uang ya. Semalam saya dengar di sekolahan ya. Tapi dengar dari masyarakat saya. Itu. Tapi untuk saat ini, Bu, persyaratan yang mungkin sudah dimintain sama pihak desa belum ada, mungkin disuruh ngumpulin KTP atau apa? Cuma itu suami saya kan RW disuruh ke kecamatan itu mau dibikinkan itulah. Apa itu? Di lapangan sementara dulu mau minta kasih Bob apa itu? Pliut ya. Iya, itu mau dibikin sementara. Ke belakangnya mau direncanakan, mau dibikinkan rumah gitu. Ibu, kalau misalnya nanti ada bantuan, ingin rumahnya pindah atau tetap di sini tapi diperbaiki? Mau pindah tapi jangan jauh-jauh lah, biar dekat itu sama taninya itu ya. Iya. Sama taninya itu. Artinya Ibu nggak apa-apa kalau misalnya tetap di sekitar sini, tapi nggak di rumah yang sekarang ini. Rumah ini ya. Nggak mau kalau di sini, saya sudah nggak mau di sini. Kenapa, Bu? Kapok terlalu dekat? Iya, terlalu taroma lah. Ini mau macam mana, mau duduk sini macam ini susah lah. Iya. Takut sendiri, takut taroma ini ndak enak makan berapa hari ini, ndak enak makan. Masih terbayang lah, Bu, ya? Iya, terbayang terus, susah makan. Iya, air pun ini ndak ada, mau cuci rumah airnya ndak ada, ya. Lampunya rusak, itu kabel-kabelnya rusak, ada di bawah semua. Jadi mau nyuci rumah, ndak bisa, mau ambil barang pun susah ini. Oke, sampai sejak hari pertama Ibu di pengungsian sampai detik ini sudah ada belum yang memberikan bantuan berupa uang cash, Bu? Ada dari masyarakat. Dari masyarakat yang... Ya, tadi orang kemarin orang dari Jogja, saya dikasih 100, suami saya dikasih 100. Pas ada lagi sembako itu ada uangnya 20.000 dibuka, ya ada sembakonya gitu. Tapi kalau rumpah sembako itu ditaruh di sekolahan, kalau penuh-penuh pas kan malu ya. Sekolahannya sebentar lagi anak sekolah di Supiturang ya. Mau sekolah di mana? Pas saya ini mau taruh di mana, mau saudaranya jauh.
Berarti Bu, kemungkinan rencana ke depan seandainya sudah menunggu 6 bulan ini tinggal dulu di rumah hunian sementara. Iya. Kemudian Bapak kemungkinan kerjanya yang tadinya bertani. Iya. Apa sejauh ini Bu nantinya Bu? Ya apa dek? Sejauh ini nanti rencana Ibu setelah nanti kita selesai dari pengungsian tinggal di hunian sementara. Kemudian Bapak nanti seperti apa? Tetap melanjutkan pekerjaannya? Ya iya, diperbaiki lagi mungkin, ditetel lagi ya. Iya, iya. Nih, satu lagi Bu, mungkin Pak Jokowi juga mendengar. Kalau di sini yang punya di sini ya tidak bisa dek dikerjain lagi. Ini kan sudah habis punyaannya cuma di sini dek. Iya ini cumaannya tidak bisa dek. Mau tetel macam mana itu dek? Ya, tidak ada lah dek. Tidak ada pertanian saya, tidak ada. Cuma serupa rumah sedikit itu aja. Tidak punya dek. Mungkin Ibu, kalau misalnya Pak Jokowi mungkin mendengar atau Gubernur Jawa Timur, apa yang mau disampaikan? Ya saya minta tolong sama Bapak Jokowi, Pak Bupati, Gubernur. Ya saya apa yang mau dikerjakan ya kasih kerjaan ya. Mau tempat yang layak saya ditempati. Kalau mau tempat di sini macam mana dek? Ini sudah lahannya habis. Saya mau kerja tani lagi di mana gitu. Kalau macam ini ya saya ndak bisa dek. Sudah habis jadi batu. Pasirnya tebalnya macam itu dek. Sudah ndak ada kalau saya. Ndak ada. Karena punyaannya cuma di sini saya. Ndak ada lagi dah. Ndak ada. Baik, terima kasih banyak Ibu Sriwati. Semoga pemerintah pusat juga mendengar curahan hati Ibu Sriwati. Juga nantinya akan ada penghidupan yang lebih baik setelah ini Bu ya. Insya Allah Bu ya. Ini kan cobaan dari yang kuasa, harus sabar, tabah, iya. Baik, terima kasih Bu Sriwati. Itu tadi sempat juga Bu Sriwati masih tetap memberikan kita semangat bahwa kita harus tetap sabar, tetap kuat dalam menghadapi cobaan, pasti akan ada hikmahnya ya. Nah pemirsa, ini yang saya injak ini tadinya adalah jalan yang biasa dilewati juga oleh mobil truk yang menggali pasir untuk tambang, yang saat ini sudah tidak bisa lagi dilintasi, semuanya sudah bambu-bambu semua. Ini kalau misalnya berdasarkan cerita masyarakat di sini, pada saat setelah kejadian erupsi ini baru bisa digunakan kembali, meskipun hanya untuk tambang itu menunggu sekitar 6 bulan. Nah 6 bulan itu menanti bahwa pasir-pasir ini sudah tidak ada lagi panasnya, kemudian sudah dapat digunakan untuk ditambang, barulah masyarakat sekitar sini ada kembali untuk mata pencariannya. Namun selama menunggu 6 bulan ini, lahan ini bukan lahan, jadi apa ini namanya ya, istilahnya luas tanah yang sangat luas ini akan terbengkalai saja seperti ini, harus menunggu dulu minimal 6 bulan. Ini berdasarkan kejadian-kejadian peristiwa pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, titik ini merupakan titik paling dekat dengan kaki Gunung Semeru. Ini radiusnya 7 km dan biasanya di sini adalah kualitas pasir yang paling bagus. Jadi kami mendengarkan cerita dari masyarakat, sangat banyak penggali ataupun tambang pasir yang datang ke sini karena ini paling dekat dan kualitasnya itu paling bagus. Tadi cerita salah satu juga Bapak yang rumahnya di sebelah sini, dia pada saat kejadian setelah tanggal 1 Desember tahun lalu, itu juga lahan pertaniannya tidak bisa digunakan lagi karena sudah tertutup, akhirnya dia melakukan penambangan pasir. Nah, penambangan pasir ini dilakukan ada 2 keuntungan. Yang pertama untuk menghidupi dia yang tidak bisa bertani lagi, yang kedua keuntungannya adalah untuk dia menggali supaya kondisi yang ada di belakang saya ini keadaannya lebih dalam. Dengan demikian apabila terjadi lagi erupsi Gunung Semeru itu akan mengantisipasi sehingga lahar ini nantinya tidak akan mengaliri dataran tinggi di tempat masyarakat ini pindah. Nah, satu lagi juga tadi Ibu Sriwati bersama Bapak juga sudah menceritakan lagi kepada saya bahwa sudah hampir setahun lebih mereka ini mengajukan agar pemindahan jalur sungai, namun tidak juga terlaksana, padahal kejadian itu mereka ajukan pada saat setelah kejadian 1 Desember tahun 2020. Namun sampai dengan detik ini alur sungai ini tidak dipindahkan, istilahnya itu pencodetan Bu ya. Istilahnya itu pencodetan, jadi memindahkan alur sungai. Dengan demikian dapat mengantisipasi jikalau terjadi lagi bencana seperti ini, maka lahar dingin, lahar panas itu akan mengalir ke sisi sebelah sana. Yang jaraknya itu sekitar 200 meter, di mana di sana itu tidak ada lagi pemukiman. Nah, untuk demikian diharapkan setelah ini nantinya pemerintah juga dapat bisa mendengar, sehingga dengan demikian lebih aman seperti itu, dikarenakan di sisi sebelah
kanan ini banyak sekali pemukiman. Totalnya aja untuk rumah itu ada sekitar 700 rumah yang saat ini semuanya sudah terdampak. Seperti itu, Rizky. Yasin 30 menit. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Desa Sumbersari. Itu tadi informasi yang disampaikan dari Desa Sumbersari. Kondisinya rusak parah pasca diterjang erupsi yang terjadi pada Sabtu lalu. Kita akan kembali mengupdate informasi pasca erupsi Gunung Semeru. Tetap bersama kami di Breaking News TV One.